Ing pegunungan kapur ingkang sunyi, wonten satunggaling keajaiban alam ingkang sampun jumeneng saking yutaan warsa kapengker. Wisata sejuta pesona. Papanipun wonten ing Desa Jatijajar, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Goa Jatijajar menika dados destinasi wisata ingkang nyangsemaken amargi kaendahan alamipun. Minangka salah satunggaling mahakarya alam ingkang yuswanipun sampun yutaan taun. Goa Jatijajar menika dados perangan saking Geopark Kebumen ingkang saempenika sampun pikantuk pandapukan resmi saking UNESCO minangka kawasan warisan geologi donya. Goa Jatijajar menika dados pacampuran antawisipun kaendahan geologis, budaya, sarta edukasi. Selamat datang untuk adik yang dari sini. Selamat datang di Kebumen Objek Wisata Goa Jatijajar. Jadi adik sekarang berada di wilayah Kebumen, paling barat, perbatasan antara Banyumas dan Cilacap. Kurang lebih di antara 39 km barat daya dari kota Kebumen. Letaknya di desa Jatijajar. Ya. Jadi untuk Jatijajar, Goa Jatijajar ini memang gua alam yang terbentuk dari batu kapur, yang dimana di dalamnya terdapat stalagmit yang terproses hanya dari air yang menimpa dalam tanah menetes membawa sete kapur menjadi stalaktit. Barangkali ada sesuatu aja yang perlu dipertanyakan tentang Goa Jatijajar, silakan. Untuk sejarah Goa Jatijajar, jadi kita kembali lagi ke Jatijajar ya. Jatijajar, jadi di sini merupakan nama sebuah pohon. Jajar merupakan sejajar atau berjajar. Jadi dulu ditemukan beberapa pohon jati berjajar hingga dinamakan Goa Jatijajar. Untuk sejarah awal mula Goa Jatijajar ditemukan, pertama kali ada di lubang di atas. Di atas ada sebuah lubang. Ya. Pada tahun 1802 oleh seorang penduduk yang bernama Wijaya Menawi, di mana di saat itu sedang mencari rumput. Tiba-tiba terperosok masuk di dalam jurang, tersangkut di akar karena dulu di atasnya masih banyak pohon yang besar, jadi banyak akar yang kuat masuk ke dalam lorong, terjatuh, tersangkut dan bisa menyelamatkan diri. Awal mula ketemuannya Goa Jatijajar pada tahun 1802 oleh seorang penduduk yang bernama Wijaya Menawi. Kita kembali ke sungai-sungai bawah tanah yang di dalam Goa Jatijajar ya. Betul, di dalam Goa Jatijajar ada salah satu yang namanya Sendang Mawar. Di Jatijajar sebenarnya ada 4 sendang. Puter Bumi, Sendang Jombor, Sendang Mawar, dan Sendang Kantil. Cuma yang direkomendasikan saat ini untuk pengunjung cuma 2 sendang, yaitu Sendang Mawar, Sendang Kantil. Untuk Sendang Mawar itu atau mitosnya diyakini sungainya berbau bunga mawar. Air itu jernih alami dari bawah tanah yang mengandung zat kapur yang sangat kuat. Ya, dari bawah tanah, bukan dari pegunungan. Jadi kadar kapurnya kuat, bagus untuk kulit yang suka merawat kulit, diyakini cuci muka bikin awet muda. Cuma kurang bagus dikonsumsi karena kadar kapurnya sangat kuat. Kalau kurang hati-hati, sering mengonsumsi air yang mengandung zat kapur, efeknya kencing batuk atau ginjal. Itulah salah satu yang kelebihan atau mitosnya di dalam Sendang Mawar.
untuk Gua Jati Jajar diresmikan menjadi destinasi wisata mulai tahun 1975-76. Pada tahun 73, lokasi Gua Jati Jajar ini pembebasan tanah terlebih dahulu. Pembebasan tanah penduduk seluas dulu 5,5 hektar, 5 hektar setengah. Kemudian pada tahun 73 pembebasan tanah, 74 mulai pembangunan seperti trap-trap jalan, patung-patung dinosaurus, dan 75-76 mulai diresmikan menjadi destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintahan daerah Kebumen dengan ganti tanah penduduk seluas 5,5 hektar waktu dulu. Dan untuk sampai saat ini, sampai sekarang 2025, luas lokasi Gua Jajar kurang lebih di antara 8 hektar. Oh, untuk Gua Jati Jajar nilai budaya salah satunya kita lihat dengan adanya batu-batu keajaiban bawah tanah. Stalaktit, stalagmit yang saat ini masih aktif, masih hidup karena batu ini akan tumbuh lama-kelamaan menjadi sebuah batu runcing. Jadi ini batunya, batu ini terbentuk hanya dari air. Air hujan menyimpan dalam tanah, lalu masuk ke celah-celah batu. Karena airnya menetes mengandung zat kapur, karena batunya batu kapur, hingga tumbuh batu-batuan runcingnya dinamakan stalaktit. Dan dalam penelitian, dalam 1 tahun hanya bisa tumbuh 0,5 mili. Kita bayangkan panjangnya sampai 2-3 meter. Bisa dibilang Gua Jajar usianya sudah sangat begitu tua. Untuk patung-patung di dalam Gua Jati Jajar ini menceritakan sebuah legenda yang dimana di Kebumen dulu ada suatu babat cerita atau dongeng tentang Raden Kamandaka, putra mahkota Prabu Siliwangi, mengembara ke arah timur singgahlah di Kebumen. Karena Gua Jati Jajar adalah suatu aset pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah daerah Kebumen, hingga patung tersebut diterapkan di dalam lorong Gua Jati Jajar dengan suatu legenda Raden Kamandaka Dewi Citarasa dalam suatu cerita Lutung Kasarung. Untuk kelebihan di Gua Jati Jajar, salah satunya sungai-sungai bawah tanah yang bikin awet muda. Juga ada satu sendang dimudahkan dilancarkan, sendang kantil. Tapi kita kembali pada yang Gua. Salah satunya untuk budaya yang sering dilaksanakan di Jati Jajar atau objek wisata Gua Jajar, salah satunya wayang kulit dalam acara tahunan, ya, sedekah, atau acara dalam hari-hari minggu liburan seperti pentas seni, kentongan, musik bambu, mungkin dilakukan pada hari Minggu menjelang weekend atau hari-hari liburan. Caranya itu nguri-nguri seni budaya, gitu kan. Jadi di manapun tempat yang namanya gua pasti istilahnya aura-aura itu masih kuat, dan ini juga kita tidak tahu, semua pasti terkemas ada yang di dalam gua ini seperti kasat mata atau apapun.